Nah Bapak Ibu, Bapak-bapak Saudara, nikmat yang pertama itu adalah tahwilul kiblah. Allah kasih nikmat supaya Nabi Muhammad ridho dan benar. Nih, coba bayangkan ya Bapak-bapak. Kalau kiblat kita sampai sekarang nih masih ke Masjidil Aqsa, mungkin akan bisa jadi fitnah. Karena sekarang di daerah Palestina itu yang berkuasa Israel. Jadi fitnah nanti. Tapi dengan kita menghadap ke Ka'bah, maka kita bisa khusyuk beribadah. Lalu nikmat yang kedua adalah di ayat 151 itu kan. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Demikian pula sebagaimana seperti itu ya. Sebagaimana perpindahan kiblat itu adalah nikmat yang luar biasa, maka nikmat luar biasa yang kedua yang berikutnya adalah yang tidak kalah hebatnya adalah arsalna fikum rasula, yaitu kami mengutus kepada kalian itu seorang rasul. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Yaitu diutusnya Nabi besar Muhammad SAW. Karena dua nikmat ini ya, nikmat yang hebat luar biasa, maka di 152 ini Allah ingatkan kita. Karena itu ya, fadhkuruni adzkurukum. Karena itu ingatlah aku. Niscaya aku ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah atas dua nikmat dan nikmat-nikmat yang lain. Bahkan gak usah dibaca di Al-Quran pun dapat kita rasakan setiap saat. Itu nikmat sudah tidak terhitung. Washkuruli wala takfurun. Nah, jadi ayat ini adalah satu bentuk afirmasi atau peneguhan ya. Kalau sudah kayak begitu, sikap kita apa yang paling pas? Mengingat sang pemberi nikmat dan mensyukurinya. Udah itu saja. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku. Nah Bapak-bapak Saudara sekalian, itu dari munasabah. Lalu yang kedua tentang zikir ya. Apa hakikat dari zikir itu? Kalau kata ulama, zikir itu adalah at-tanabbuh bil qalbi lil mazkur wa tayaqquz lahu. At-tanabbuh bil qalb. Jadi hati kita ini ingat, sadar. At-tanabbuh bil qalb, hati ingat, sadar terhadap Allah, itu namanya zikrullah. Wa tayaqquz lahu, waspada. Jadi ingat, sadar, waspada, ingat-ingat. Kalau orang Jawa bilang eling-eling, itu zikir, mengingat jati diri kita. Saya dari mana, sedang apa di dunia ini, mau kemana setelah dunia, itu kita ingat. Siapa yang menciptakan saya, apa yang dia sudah berikan, itu kita ingat. Dengan hati, itu yang paling utama. Nah, karena lidah ya, sering menjadi tanda apa yang ada di hati, ya, walaupun tidak selalu, tapi sering ya. Kan misalnya suami sama istri ya kan. Suami ditanya sama istrinya, atau istrinya suami ditanya sama istrinya, Pak, bapak saya nggak sama saya, misalnya gitu kan. Kan nggak mungkin dia nunjuk-nunjuk hatinya gini, mesti ngomong gitu. Jadi karena lidah adalah penanda dari hati, maka ucapan ya, itu yang sering disebut dengan zikir itu ucapan ya. Kenapa? Karena ucapan itu penanda dari hati. Jadi kita mengatakan Allahu Akbar, Allah, Allah, tandanya bahwa hati kita itu ingat. Walaupun tidak jarang ketika penanda ini bergerak, yaitu lidah bergerak,
hati lupa, tidak jarang. Zikir, tapi hatinya kemana-mana. Dia duduk majelis zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hatinya warung, segala macam. Bisa jadi. Tetapi kata ulama gini ya, ada orang yang datang kepada syekh, gurunya. Syekh, saya susah hati nih. Karena ketika saya berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ajidu halawatan fi qalbi. Kok hati saya biasa-biasa saja? Padahal saya zikir. Apa yang mesti saya lakukan? Apa kata gurunya, syekhnya? Ada dua yang kau harus lakukan. Pertama, bersyukurlah bahwa masih ada satu anggota badanmu yang ingat kepada Allah. Tuh pertama. Lalu yang kedua, perbaikilah zikirmu itu, yaitu dengan mengajak hatimu dan melatih hatimu untuk ingat kepada Allah. Tapi yang pertama, syukur. Artinya apa? Dibanding dengan orang yang sama sekali tidak ingat kepada Allah, masih mending orang yang hanya lidahnya menyebut asma Allah walaupun hatinya kadang-kadang lupa. Artinya apa? Zikir dalam bentuk apapun itu selalu baik, walaupun dia tidak ideal ya. Pokoknya zikirlah. Dengan lidah bisa ya, dengan lidah. Dengan hati lebih baik. Dan di antara puncak zikir ya, kata Syekh Sa'id bin Jubair, apa zikir yang paling tinggi? Zikir yang paling tinggi itu adalah apa yang disampaikan oleh para ulama, man ata'allaha faqad dzakarallah wa man asahu faqad nasiyallah. Siapa yang taat kepada Allah, maka sungguh dia telah berzikir kepada Allah. Dan siapa yang maksiat, maka sungguh dia telah melupakan Allah. Jadi ada zikir dengan hati, kita ingat ya Allah, saya ini sebentar di dunia, Allah terima kasih ya Allah. Ya Allah, saya menyadari kemahakuasaanmu ya Allah, terus mengingat. Atau dengan lidah, la ilaha illallah, Allahu Rabbi, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Atau dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Bahkan yang ketiga ini, zikir dengan amal soleh ini, kata para ulama ya, man atau Allah faqad zakarahu wa in aqallat salatuhu wa tasbihuhu wa sani'uhu lil khair. Nah, kata sebagian ulama, kalau orang sudah taat kepada Allah ya, dia taat kepada Allah, maka dia benar-benar sungguh telah berzikir kepada Allah, walaupun sholat sunnahnya misalnya kurang. Sholat sunnahnya tidak seperti yang lain, tapi dia selalu berbuat yang baik, amal soleh. Walaupun tasbihnya tidak sebanyak yang lain, tetapi dia termasuk minaz zakirin, yaitu orang yang berzikir. Kenapa? Selalu berbuat taat. Nah, jadi kalau kita gambarkan ya, zikir dengan lidah saja bagus, tapi sayang kalau hanya dengan lidah. Dengan hatilah. Ya, zikir dengan hati. Lebih dari itu, gunakan kehidupan ini untuk berbuat yang baik dengan niat mencari ridho Allah. Itulah zikir yang paling utama. Apa yang kita dapatkan? Nah, pertanyaannya sekarang, yang ketiga nih. Apa yang kita dapatkan kalau kita berzikir kepada Allah? Adzkurkum. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah selalu ingat kepada kita. Maksud dari Allah ingat kepada kita itu adalah binasrihi wa ta'yidihi. Selalu apapun yang kita kerjakan itu ada Allah bersama kita ya. Jadi kalau perbuatan itu kecil tapi ada Allah bersamanya, maka perbuatan itu jadi mulia. Kalau kita bersedekah hanya dengan 100 rupiah misalnya, tapi sedekah kita itu ikhlas dan benar-benar ketika bersedekah itu
Kita bersedekah dengan mengingat ya bahwa ini semata-mata, ya Allah, saya tunaikan apa yang kau minta. Ini karenamu ya Allah. Maka yang 100 rupiah itu akan berlipat ganda. Kenapa? Karena Allah bersama kita ketika berzikir, ketika bersedekah itu. Jadi apapun amal yang dibersamai oleh Allah, maka amal itu akan jadi besar. Berkahnya, manfaatnya, maslahatnya. Apapun pekerjaan yang tidak dibersamai oleh Allah, sehebat apapun pekerjaan itu, tidak ada keberkahannya. Nah, itu pentingnya fazkuruni azkurkum. Jadi ya itu yang beda ya. Beda antara orang yang ada dua orang. Satu orang tidak percaya sama Allah. Yang satu orang yang beriman kepada Allah. Jalan sama-sama, sama-sama punya uang 100 ribu. Lalu melihat ada orang di pinggir jalan, yang satu kasih kepada orang itu. Kenapa dia kasih? Karena dia diajar oleh orang tuanya untuk memberi kepada orang lain. Diajar sama orang tuanya memberi kepada orang lain. Dia tidak percaya adanya Allah. Tapi karena diajar dari kecil sama orang tuanya, nak, kalau kamu lihat ada orang kelihatan agak susah, kasih dia uang. Nah, melaksanakan tuh, dia kasih. Yang satu lagi, ketika melihat itu dia ingat, ya Allah, ada hamba Allah ini. Sama-sama seperti saya, dia hamba Allah. Cuman dia lagi susah, saya dapat nikmat. Saya punya kelebihan, dia punya kesusahan. Perintah Allah Tuhan saya supaya saya membantu makhluknya. Dia kasih. Sama-sama 100 ribu. Maka yang 100 ribu yang kedua ini akan dibesarkan oleh Allah. Yang kalau dalam hadis disebutkan seperti yuro misla jibali Uhud. Ya, jadi yang kecil di dunia itu, tapi membersamai Allah, maka dia sebesar gunung Uhud di akhirat kelak. Di Madinah itu bukit yang paling besar namanya Bukit Uhud, Jabal Uhud. Jadi Nabi menggambarkan, walaupun dibandingkan dengan Gunung Rinjani itu Gunung Uhud itu kecil ya. Ya macam dibandingkan sama apa namanya itu? Bukit apa namanya yang di Sembalun tuh? Bukit Pergasingan. Nah, masih lebih besar Bukit Pergasingan dibanding Jabal Uhud. Tapi karena itu yang paling besar dulu digambarkan oleh Rasul. Kalau orang karena Allah, membersamai Allah, walaupun dia kecil, maka dia jumpai kelak Allah yang membesarkannya. Ibarat kita lempar benih, Allah yang menyiraminya, Allah yang kemudian mengasuhnya. Besar panennya di akhirat nanti. Itulah berkah dari fadhkuruni adzkurkum.